Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Maha Kudus. Kami bersyukur di awal tahun baru selalu kami diingatkan akan tokoh penting dalam sejarah kehidupan kekristenan. Santo Basilius dan Santo Gregorius, dua sahabat yang memikirkan, memberikan dasar, memberikan fondasi keimanan baik dalam hidup membiara maupun dalam hidup kegerejaan atau pastoral. Bantu kami ya Bapa di tahun-tahun di zaman generasi Z, generasi strawberry, generasi apalah disebut, akan tumbuh orang-orang yang sungguh Kau panggil untuk memberi dasar-dasar iman yang kokoh zaman yang tidak mudah ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, Yohanes Pembaptis ditanya oleh utusan dari orang Farisi dan ahli Taurat, siapakah engkau? Dan Yohanes mengatakan, aku bukan Elia, aku bukan Nabi, ya. Aku bukan apa yang kau bayangkan, tapi kenapa kau membaptis, kata mereka. Kemudian Yohanes berjawab, aku adalah suara-suara yang bersuara di padang gurun. Luruskan jalan bagi Tuhan. Luruskan jalan bagi Tuhan. Dari kitab Nabi Yesaya, dikutip dari kitab Nabi Yesaya. Menarik bagi kita di awal tahun ini, selalu kita diingatkan pertanyaan yang sangat mendasar. Siapakah aku ini? Aku bukan A, aku bukan B, aku bukan C, tapi aku D. Siapakah aku ini? Dan Yohanes tidak mengatakan bahwa dia seperti yang diharapkan oleh orang-orang perjanjian lama, harapan orang-orang perjanjian lama akan datangnya Mesias. Tapi dia mengatakan, aku bukan Mesias. Aku bukan Kristus. Aku bukan siapa-siapa, bukan Nabi sekalipun. Tapi aku adalah orang yang mewartakan kabar gembira. Luruskan jalan bagi Tuhan. Mungkinkah kita menggunakan metode yang sama kepada kita masing-masing? Siapakah aku ini? Pertanyaan ini harus kita ulang, kita daraskan, kita mengerti, kita paham. Selama perjalanan hidup kita, selama ini di usia kita yang sekarang ini, mungkin pertanyaan ini sangat mendasar. Supaya kita tahu sumbangan apa yang bisa kita berikan kepada orang-orang di sekitar. Yang kecil sekalipun. Yang sekecil apapun. Pertanyaan itu adalah, siapakah aku ini? Dan ini menunjukkan kepada kita, apakah kita kenal diri kita masing-masing. Kita bisa melihat bagaimana Yohanes tahu bahwa dalam kitab Yesaya, berarti dia membaca teks kitab Yesaya, atau paling enggak dia mendengarkan teks Yesaya. Akulah jalan lurus bagi Tuhan. Pertanyaan yang sama bagi kita juga, apakah aku mengenal diriku sendiri? Siapakah aku? Lalu kemudian maka ketika terjadi interaksi, pertanyaan-pertanyaan karena orang bertanya, dia membaptis. Aku membaptis orang ya dengan air, tapi akan ada orang yang sudah ada membaptis dengan Roh. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah, jadi di sini kita bisa melihat seorang Yohanes, seorang meditatif, seorang mistikus, seorang yang bertanya pada diri sendiri, yang selalu dan bertanya dengan membaca dan merenungkan ya dari teks-teks kitab suci yang sudah ada. Dia mengerti siapa dirinya. Saya kira ini juga sesuatu yang perlu kita renungkan. Pertanyaannya, siapakah aku ini? Sekarang lagi ada baiknya kita ulang-ulang. Ya. Nah, kita bisa melihat itu dalam diri Yohanes, dalam diri Yesus, tapi juga dalam diri kita masing-masing. Apa yang bisa, sumbangan apa yang harus kuberikan kepada orang-orang di sekitar? Hal yang paling mendasar menurut saya adalah bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kalau Bunda Maria digelarkan oleh gereja sebagai Bunda Allah, karena dia mengandung Sang Sabda yang adalah Allah dan yang Sabda adalah manusia. Kodrat ilahi Yesus dan kodrat manusiawi Yesus
dikandung oleh Bunda Maria. Karena itulah maka Bunda Maria pantas dan layak mendapat gelar Bunda Allah. Ya, bukan karena dia melahirkan kealahan, tapi kodrat ilahi dan manusiawi Yesus yang tak bisa dilepaskan satu lami yang berada dalam rahim Maria. Dalam batas tertentu Maria adalah Bunda Allah. Bukan batas tertentu, dia sungguh-sungguh Bunda Allah. Dan yakin kita gereja. Dan kita, engkau, kalian semua dan saya adalah anak-anak Allah. Tidak berarti kita dilahirkan seperti Allah, brojol begitu seorang ibu, enggak. Tapi kita, gelar kita, dan kita harus menemukan harkat, martabat, identitas kita yang luar biasa itu. Engkau, kalian, kita semua adalah anak Allah. Dan itu identitas kita. Who am I? Siapakah aku ini? Aku anak Allah. Dan aku menyumbangkan sesuatu yang berharga di sekitarku, apapun, sebesar apapun. Semoga gelar kita sebagai anak Allah sungguh-sungguh menjadi fondasi kita untuk melangkah maju ke depan. Untuk tidak takut, untuk tidak malu mengakui diri sebagai anak Allah. Semoga Tuhan memberkati kita semua, memberkati Anda semua, supaya menemukan anugerah yang luar biasa ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.